Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelopor moderasi beragama. Berbicara tentang moderasi beragama, tentu ini sangat menantang untuk kita perjuangkan. Kenapa? Karena siapa yang gak ingin bahwa para generasi bangsa kita nanti cerdas bermoderasi agama. Nah, salah satu upayanya adalah mempersiapkan keluarga, yaitu orang tua yang mampu memberikan model. Kenapa? Karena orang tua adalah pendidik pertama yang paling utama. Bagaimana para pemuda nanti akan bersosialisasi, akan menghadapi dan mampu mengimplementasikan moderasi beragama di lingkungan sosial, tentu akan berawal dari bagaimana implementasi moderasi beragama saat di dalam lingkungan keluarga. Nah, pada konten saya kali ini, saya memfasilitasi sebuah webinar di mana mempersiapkan para orang tua tangguh dengan pembekalan bagi para calon pengantin, para calon orang tua dalam webinar pranikah. Selamat menyaksikan. Being newbie dalam pernikahan. Newbie, kalau istilah ini sih kayak kita sering-sering ya dengar-dengar gitu, kayak postingan-postingan beberapa teman gitu yang bisa diartikan ini adalah pendatang baru atau anggota baru yang memang benar-benar nol, belum tahu atau memahami betul. Nah, karena kita hari ini atau pagi ini itu akan menjelaskan tentang pernikahan, membahas tentang pernikahan. Sebelumnya saya bahagia sekali ya diberikan peran di sini karena memang duduk bareng ngebahas soal pernikahan itu penting, gitu kan? Dimana banyak sekali salah kaprah para calon pengantin. Ya, calon pengantin. Kalau tadi Bu Eva itu tadi sharing tentang yang dibayangkan itu indah-indah aja gitu. Ya memang indah memang, tapi keindahannya kompleks gitu ya. Kalau kata Bu Ima sih roller coaster ya, fluktuatif, kadang indah, kadang seneng. Cuman kalau kita punya bekal yang dianggap tidak seneng atau dianggap itu menurun atau dianggap itu sesuatu yang tidak mengenakan, itu bisa jadi enak ya apabila kita sudah matang dengan persiapan. Oke, bagaimana sih jadi newbie? Pakai dalam pernikahan. Baik, sebelumnya saya pengen ngupas tentang salah kaprah ya. Salah kaprah itu apa sih? Miskonsepsi. Oke. Salah kaprah adalah sesuatu yang dianggap umum secara turun-temurun kita yakini di sosial kita, tapi sebenarnya belum tentu tepat. Ya. Apa saja? Sebenarnya ada banyak salah kaprah, kalau mau dibahas ini lama, bisa berkali-kali webinar gitu ya. Tapi hari ini hanya saya ambil aja yang urgensinya memang berada pada persiapan pranikah sih, karena memang tema saya kemarin dihubungi oleh panitia untuk memberikan gambaran bagaimana sih kehidupan pernikahan awal. Kalau tadi Pak Ahmad Zamroni menjelaskan tentang persiapan dan juga bagaimana tentang perspektif Islam, keluarga, perspektif Islam, begitu. Kemudian Bu Eva dari kacamata psikologi tentang kesiapan untuk menuju pernikahan. Kalau saya hari ini mencoba untuk sharing ya tentang bagaimana sih kehidupan awal pernikahan. Aduh, ya pengennya saya nanti kata Bu Ima sih setelah ikut webinar ini jangan-jangan ada dua kemungkinan, bisa pengen cepet-cepet nikah, bisa juga takut nikah. Wah, jangan. Artinya hari ini benar-benar kita belajar. Baik, salah kaprah yang pertama adalah hubungan pernikahan atau persaudaraan itu selalu erat. Kan udah nikah, kan udah jadi anak dalam keluarga besar, pasti erat ya? Belum tentu. Kenapa? Karena kata Bu Eva, kita ketemu setiap hari sama pasangan, bangun tidur ketemu dia lagi, pulang ke kerja dia lagi, kemudian keluarga besar, kakak ipar dan lain sebagainya, itu jangan take for granted ya. Jangan kayak memakai kausalitas bahwa karena ini adalah hubungan pernikahan pasti selalu erat. Padahal kedekatannya, kalau kita semakin lama, kualitas hubungan itu perlu ekstra upaya, bener. Jadi jangan harap, kan udah nikah, pasti selalu erat. Belum tentu, bahkan anak sama orang tua aja bisa kok tidak terjadi keeratan hubungan. Anak sama ibu, kenapa? Karena kalau tadi Pak ada istilah saya catat betul ya, Bang Asmara, nabung tresno.
Terkadang orang tua itu yang pola asuhnya keliru, anak itu tidak bisa membahasakan bahwa itu adalah cinta, sehingga bisa jadi hubungan orang tua sama anak, suami sama istri bisa jadi nggak akan semakin erat, bahkan banyak sekali peristiwa perceraian. Nah, itu nanti akan kita bahas. Jadi itu salah kaprah ya. Jangan take for granted. Yang kedua adalah untuk menjaga perasaan, tidak perlu membicarakan tentang apa yang dirasakan. Karena merasa hubungannya dekat, pasti ngerti gitu ya. Kan dekat, kan suami, kan harusnya paham dong. Kan kamu anakku, kalau ibu pengennya gini, ibu diem aja, kan kamu harusnya paham gitu ya. Karena sudah saling dewasa, maka pasti sudah memahami. Ini belum tentu. Ini salah kaprah Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya. Mana bisa orang memenuhi kebutuhan kita, orang memenuhi apa maksud kita kalau kita nggak bicara. Mereka bukan dukun, apalagi perempuan nih ya. Aduh, saya perempuan ya. Artinya memang sudah jadi salah kaprah. Udahlah, kita diem aja biar ngerti dia gitu. Kita diemin. Takutnya kalau seorang ibu sering-sering mendiamkan teriakan perkara diam dalam keluarga, itu juga akan dicontoh sama anak-anaknya. Hati-hati, al-madrasatul ula, keluarga adalah pendidik utama dan yang paling utama. Jadi hati-hati. Jadi gimana dong? Ya semua perlu dikomunikasikan meskipun nggak enak, ya kan? Harus dikomunikasikan. Pertanyaannya, gimana caranya mau komunikasikan? Itu ada babnya sendiri. Kalau mau dikupas, masih ada seminar waktu-waktu yang memang nggak hanya sedikit waktu untuk membahas itu, kan? Jadi ini salah kaprah yang kedua. Karena pasti sudah memahami, tidak perlu mengkomunikasikan. Pertanyaannya nanti kalau aku komunikasikan jadinya tersinggung. Misalkan ya, ini tuh perkara soal menantu sama mertua misalkan, atau kita sama saudara ipar, itu kan suka gak enakan gitu. Aduh, kalau ngomong nanti gimana, kalau nggak dibilangin nanti gimana, itu kan. Nah, itu tuh perlu dikelola. Jadi bagi kalian yang mau menikah nanti, atau yang saat ini lagi sedang gak enakan dengan keluarga besar atau dengan suami, lagi-lagi kita semoga ini jadi insight bahwa untuk menjaga perasaan tidak perlu membicarakan salah, artinya salah kaprah, tetapi semuanya perlu dikomunikasikan. Selanjutnya, ini saya mau sedikit mengambil dari ayat Al-Quran Ar-Rum ayat 21. Mohon maaf karena tidak menyertakan seluruh ayat gitu ya. Saya hari ini tidak akan mau mengajak mentafsiri karena bukan kapasitas saya. Mungkin Bapak Ibu di sini dan teman-teman semuanya juga sudah kompetensi dalam memahami ayat Al-Quran, tapi sedikit kita mengajak untuk mentadaburi saja ya, gitu. Dan kenapa tidak saya tuliskan semuanya, karena sebenarnya saya pengen meng-highlight oke, mohon maaf apakah suara saya jelas ya Bu Ima? Jelas Bu Lilis, jelas sekali. Saya takut saya nge-freeze atau saya terpental dari Zoom, soalnya saya fokus sama slide ya. Tolong nanti berkabar ya Bu Ima. Baik, Saya pengen meng-highlight aja sih, banyak sekali anak-anak muda yang nggak anak-anak muda sih, bahkan yang sudah dewasa aja kalau ngasih doa kepada para calon pasangan tuh sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, semoga sakinah, mawaddah, warahmah ya. Semoga sakinah. Sebenarnya esensi dari ketiganya itu apa gitu kan? Sehingga ketika kita mendoa kita tuh tahu maksudnya gitu ya. Nah, kata sakinah, mawaddah, warahmah ini sebenarnya sudah juga salah satunya berasal dari ayat ini ya. Yang kalau saya boleh bacakan ayat fullnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Saya ngerepek ya, takut nanti salah. Nanti oke. Nah, yang artinya bisa nanti dibaca, tetapi sebenarnya sakinah mawaddah warahmah juga berasal dari ayat ini. Litaskunu mawaddah sama warahmah. Saya lagi ngajak tadabbur ya, ini teman-teman nanti bisa dipelajari lagi di kajian tafsir yang lebih mendalam, karena sebenarnya ini hanya pengantar sih saya untuk membahas seberapa sih dramanya kehidupan awal pernikahan. Kalau saya bilang drama jangan langsung hektik ya, aduh drama ya, nikah nggak sih?
No, nikah itu indah, beneran indah ya. Tapi bener kalau kata Bu Eva harus persiapan, secara usia juga betul. Jadi lebih tepatnya usia idealnya adalah memang remaja awal. Tetapi menurut riset sekarang adalah yang disebut remaja, bukan remaja awal, dewasa awal, maaf. Tapi remaja akhir pun sekarang sudah mundur. 21 itu masih remaja akhir. Ya, jadi itu secara usia, cuman kematangan kan itu dipengaruhi oleh bagaimana pola asuh dan lingkungan kan. Baik. Litas kuno di sini. Jadi kebanyakan orang-orang tuh berdoa bahwa ya semoga sakinah mawaddah warahmah. Sebenarnya ini adalah hierarki atau tingkatan proses dalam rumah tangga. Litas kuno kalau kita pahami secara bahasa di sini litas kuno ini adalah fi'il mudhari ya. Litas kuno itu lamnya itu adalah lam amar berupa perintah. Kemudian taskunu fi'il mudhari, taskununa yang dihilangkan nunnya dan wawunya wawu jamak. Berarti apa? Itu perintah Tuhan kepada semua pasangan untuk sakinah. Jadi sakinah itu adalah sesuatu yang diupayakan. Kamu sakinah dulu gitu loh. Dan sakinah itu apa? Jadi bukan sakinah itu adalah sesuatu yang didapat, tapi harus diupayakan begitu. Kamu harus sakinah dulu. Taskunu ilaiha di antara kalian berdua. Wa ja'ala ini fi'il madhi ya. Jadi fi'il madhi itu adalah past tense. Intinya sesuatu yang dikatakan dan ini pasti terjadi yang akan datang gitu kan. Janji. Waja'ala dan akan tiba kepadamu bainakum kepada kalian semua mawaddah dan warahmah. Jadi setelah kita itu membangun sakinah, maka yang didapat adalah mawaddah sama warahmah dalam pernikahan. Itu saja. Saya nggak akan ngupas ini karena jujur ini juga saya bukan expert di bidang tafsir dan lain sebagainya. Saya hanya mengacu untuk mentadaburi ya. Ini adalah pengantar. Baik, oke. Kemudian apa sih sakinah itu? Kok sama Allah disuruh kita tuh suruh berjuang untuk sakinah gitu. Sakinah itu beradaptasi, penyesuaian. Nah, penyesuaian kenapa? Karena ketika kita menikah itu enggak apa namanya? Ada banyak sekali kita meskipun sudah taaruf lama gitu ya. Meskipun itu teman masa kecil, ketika nikah ada banyak sekali yang kita akan kaget gitu ya. Enggak hanya perempuan, laki-laki pun juga. Tidak hanya dengan pasangan, tapi keluarga besar gitu ya. Dengan mertua, dengan tetangga dari suami kita atau istri kita. Itu tuh harus benar-benar kita siapkan bahwa nanti saya nikah, saya harus adaptasi. Jadi nggak langsung shock, oh my god, kayak gini ya. Aduh kok gini ya suami aku, kok istri aku kayak gini ya, aduh. Nah, sakinah itu perlu dibangun. Penyesuaian yang diminta Allah. Kalau penyesuaian ini sudah diperjuangkan, maka hadiahnya waja'ala bainakum, janji Tuhan adalah kalian akan mendapatkan mawaddah sama warahmah. Itu ya. Apa sih sebenarnya penyesuaiannya? Penyesuaiannya ada banyak sih. Cuman ada penyesuaian, kalau saya di sini saya semua segi morfologis, neurologis, ada sosiologis, ada fisiologis. Saya bahas di morfologisnya dulu. Oke. Ini saya kasih contoh mungkin ya. Kayak burung pemakan ikan, lama-kelamaan parungnya akan memanjang. Kucing kampung kalau dibawa ke Moskow, mereka akan jadi kucingnya apa? Bulu. Karena menyesuaikan. Oke. Kedua, kayaknya misalnya, ketika kita menikah, karena sering hidup bersama, lama-lama mirip. Pernah nggak sih? Kamu tuh mirip ya sama suami gitu. Kita nggak tahu dan nggak ngerasa. Dan penyesuaian morfologis itu bukan di bawah kontrol kita. Itu sudah otomatis. Sunatullah. Selanjutnya adalah fisiologis. Fisiologis ini misalkan ya, ketika Anda menikah sering makan nasi, kemudian dapat orang Malaysia yang sering makan roti canai. Itu tuh pasti ada penyesuaian di pencernaan kita gitu ya. Nah, maka ketika menikah ya kita harus menerima bahwa akan ada perubahan itu. Kalau kita nggak bisa menerima ini ya bubar. Ini menjadi awal perbedaan yang amat sangat berbahaya untuk terjadi alibi bahwa kita berbeda. Banyak perbedaan, jelas berbeda. Kalau tadi Pak Ahmad Zamroni kalau sama malah nggak boleh menikah ya Pak ya. Harus berbeda memang untuk saling melengkapi ya kan. Kemudian ada neurologis. Penyesuaian, misalkan neurologis itu berhubungan dengan saraf ya. Contoh, ketika kita orangnya sangat suka kebersihan, kemudian di keluarga baru misalkan, atau contoh diri saya sendiri aja deh. Jadi saya dulu itu anak petani gitu ya.
Kemudian ketika menikah, keluarga besar saya itu apa namanya budidaya peternakan ayam gitu ya, ayam petelur. Waktu itu tuh hidung saya udah, aduh, kok gini ya? Kenapa? Ya itu karena saraf kita menegang. Tetapi kalau masalah hidung 5 menit aja itu nanti akan terbiasa, ya. Yang paling lama itu soal telinga. Misalkan Anda belum menikah di pedesaan, suami Anda adalah orang kota. Misalkan sebaliknya, Anda orang desa, istri Anda adalah orang kota yang hidupnya itu deket banget sama kereta api. Perbedaan neurologis. Maaf, bukan perbedaan ya, penyesuaian. Nah, ini perlu diperjuangkan. Paling tidak 6 bulan lah gitu, minimal. Oke. Nah, yang perlu kita upayakan secara sadar, kalau morfologis, fisiologis, dan sama neurologis itu adalah sesuatu yang kayak kita nggak usah atur, itu sunatullah sudah berjalan. Kayak jantung, hati, kemudian fungsi tubuh kita kan berjalan tanpa harus kita kontrol kan. Nah, lagi-lagi Allah Maha Pemurah, puji syukur karena dia sudah berjalan. Lama-lama kayak morfologis kita, fisiologis kita, neurologis kita juga akan beradaptasi. Tetapi soal sosiologis, ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita perjuangkan karena rawan konflik. Kalau misalnya kita nggak kerasan gara-gara rumah kita jadi di pinggiran kota, masih bisa diterima gitu kan. Kalau misalnya pasangan kita jadi nggak suka masakan ala Indonesia karena pasangan kita dari luar misalkan, itu masih bisa kita cari titik temu, dan mungkin perkara perbedaan ini, penyesuaian ini itu tidak akan menjadi hal yang krusial untuk menyebabkan perceraian gitu kan. Nah, tetapi untuk sosiologis, wow, ini tuh menantang. Bahkan yang perlu kita pelajari adalah mengenal pasangan secara utuh dan keluarga besarnya secara utuh gitu. Karena terkadang kalau kita ngomong perceraian ya, untuk sana ada banyak. Sebenarnya kasusnya itu hanya satu, cuman membias, merembet dari hal satu, yaitu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sebenarnya. Adalah kebutuhan untuk mengungkapkan pendapat terkadang, atau kebutuhan dirinya untuk didengarkan. Sehingga bisa merambat kepada ekonomi, merambat kepada keluarga A, B, dan lain sebagainya. Maka perlu sekali calon pengantin itu untuk belajar. Bu Ima, saya nanti tolong untuk itu ya, kalau waktunya waktu saya sudah masih berapa menit sih? Sekarang jam 10.18, bentar saya lihat rundown-nya dulu. Itu tadi? Ya. Iya. Jam 11 Bu. Sampai jam 10.55 Ibu. Oke, baik. Nanti saya diingatkan ya, Ibu. Baik. Ya, bagaimana mengenal pasangan dengan utuh? Nah, saya sudah kenal kan udah pacaran, gitu kan. Apakah proses mengenal pasangan itu perlu pranikah aja? Oh, tidak. Mengenal pun pasca nikah itu masih mengenal. Apakah 1 bulan 2 bulan? Wah, kalau fisiologis, neurologis tuh bisa 6 bulan paling lama. Oh, nggak sampai misalkan kalau saya, tapi setiap orang berbeda kan. Tetapi kalau mengenal pasangan dengan utuh atau adaptasi sosiologis, itu tuh bisa bertahun-tahun. Bahkan sampai sekarang nikah pun masih perlu juga untuk mengenal pasangan kalau saya. Jadi ini tuh perlu, makanya belajar itu bukan sebelum aja, pasca nikah itu juga harus tetap belajar. Makanya saya dengan organisasi saya ini menginisiasi memfasilitasi para keluarga yang masih tetap belajar. Kenapa? Karena jadi pasangan, jadi orang tua itu adalah sepanjang masa, gitu ya. Bagaimana cara mengenal pasangan utuh? Kenali pola pengasuhan masa lalu. Sudah nikah, habis itu, suamiku kok kayak gini ya gitu. Ketika berkomunikasi kok pakai nada tinggi ya, gampang marah ya, kenapa dia sensitif sekali ya. Itu jangan jadikan konflik dulu, tapi kenali dulu pola pengasuhan zaman dulu. Kenapa? Karena pola pengasuhan di masa lalu itu selalu akan kita bawa dalam pengalaman hidup kita sekarang dan akan datang. Kalau kita ngomong sih inner child ya, dan inner child itu ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Nah, pola pengasuhan itu jadi modal karena akan dibawa dalam keluarga. Bagaimana berkomunikasi dengan istri itu juga dia pelajari dari bagaimana dia diasuh dulu. Oke, itu catatan. Jadi jangan melulu benci suami atau benci kakak, benci tetangga atau benci orang tua misalkan. Kita lihat dulu bagaimana dia dibesarkan. Kalau dia dibesarkan dengan keterbukaan, maka dia akan jadi pasangan yang selalu ngajakin ngomong, refleksi, duduk bareng apa sih yang terjadi gitu. Dan dengan disiplin yang sangat disiplin negatif, dalam arti disiplin yang sangat ketat, di situ ada hukuman, di situ ada bentakan, kemarahan, maka dia akan bawa dalam pernikahan.
Terus gimana dong? Jangan suami yang cari yang enggak begitu juga. Itu tuh yang perlu kita cari cara gitu kan. Karena nggak ada orang yang sempurna, bahkan kita sendiri pun nggak sempurna. Kita pun juga membawa pola asuh. Yang pola asuh itu pasti ada yang negatif, ada yang harus diteruskan, dan ada yang harus diputus. Perlu dipelajari saat kita menikah. Oke, ini tuh gifted ya. Jadi setiap orang bawa sifat bawaan yang dibawa dari lahir, dan itu anugerah Tuhan gitu ya. Dan setiap orang punya semua sifat bawaan, tapi range-nya bisa berbeda-beda. Kalau dalam keluarga kita, sifat bawaan itu ada 9 yang akan dikupas dengan sesi-sesi yang kami lakukan gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan karena ada 9 kontinu sifat bawaan yang ada dalam diri manusia. Contoh saja, ketika saya orangnya adalah orangnya tingkat level keteraturan saya rendah, sementara suami saya tingkat level keteraturannya sangat tinggi, itu tuh bisa jadi perbedaan dan jadi hal-hal kecil yang memicu pertengkaran kalau kita tidak bisa menerima. Misalkan kalau saya suka udah nggak teratur gitu, suami saya teratur banget gitu. Nah itu jangan, dia teratur banget, dia acak-acakan. Sifat bawaan itu tidak ada salah benar baik buruk. Tapi semua itu ya memang terjadi, tapi perlu dikelola, itu saja sih. Jadi ketika sampean menikah, kenali sifat bawaan suami, kenali sifat bawaan mertua, kakak ipar, keluarga besar, tetangga. Dengan begitu kita bisa menerima tanpa drama. Oke. Karena keuningan sifat bawaan, pola pengasuhan di masa lalu itu bukan salah kita, itu juga bukan salah dia, tapi memang ini adalah hal-hal di luar kontrol yang sudah terjadi dan perlu kita terima dan cari cara. Itu. Nah, pola asuh pengasuhan di masa lalu, keunikan sifat bawaan itu mempengaruhi emosi. Mempengaruhi emosi dominan. Jadi orang yang bisa nggak enakan karena ada emosi dominan. Kalau di keluarga kita ada 5 ya, bisa kami mengupas di situ. Ada emosi dominan itu dipengaruhi oleh keunikan sifat bawaan dan pola pengasuhan di masa lalu. Nah, kalau sudah sakinah, ya kan? Kalau kita sudah mengupayakan sakinah nih, kita sudah bersakinah. Bersakinah itu apa? Sudah menyesuaikan baik morfologis, sosiologis, neurologis. Itu tadi dengan cara ini misalkan, maka kita perlu maka mawaddah yang akan kita dapat adalah cinta. Saya sebut ini cinta meskipun di terjemahan sebenarnya kasih sayang ya, mawaddah kasih dan rahmatullah sayang misalkan. Tetapi kalau kita kaji terlebih lagi bahwa mawaddah adalah cinta yang mendalam. Kenapa mendalam? Karena ini cinta yang ada hanya di dalam pernikahan. Kalau sebelumnya pacaran apa dong? Ada banyak ya. Yang kasarnya kenalan, kemudian tiba-tiba suka. Ya, itu bisa disebut awadud misalkan. Kemudian setelah kenalan suka, habis itu ketemuan, habis itu kasmaran. Itu bisa disebut al-ishq misalkan. Kemudian menikah, ya kan? Menikah. Setelah menikah itu terjadi al-mawaddah. Kenapa? Karena al-mawaddah terjadi setelah proses sakinah, penyesuaian. Kalau pacaran kan belum menyesuaikan ya. Ya, menyesuaikan masih dalam tahap kecil. Saya nggak menyebutkan pacaran ya, seolah-olah harus legalitas harus pacaran dulu, no. I think, tapi kan fenomena sosial banyak kan, fenomena pacaran, mengenali pasangan misalnya, atau kita katakan ta'aruf lah gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana sih? Nah, kunci keberhasilan membangun rumah tangga itu sebenarnya gimana sih? Memperpanjang durasi mawaddah. Karena kan sakinah udah nih, dan sakinah itu bukan udah sih, kita akan tetap terus ya sampai kita sepanjang hayat bersama pasangan. Kalau mawaddah ini durasinya harus tetap kita bangun cinta itu ya. Namanya pernikahan perceraian, kemudian terjadi perbedaan. Kenapa dia tidak bisa menerima perbedaan? Karena memang dia belum belajar. Ya. Dia merasa bahwa sesuatu yang berbeda dari dirinya itu salah. Padahal saya sendiri misalnya juga berbeda dengan dia gitu. Jadi perlu diterima dan dipelajari. Nah, bagaimana sih memperpanjang durasi mawaddah? Ini kuncinya adalah kelola emosi. Kalau tadi Pak Ahmad Zamroni sudah sangat benar-benar menekankan tentang bagaimana harus ada hubungan emosional. Kenapa? Karena kalau pasangan sama-sama tidak bisa kelola emosi, yang terjadi adalah bocori tresno, tidak nabung tresno lagi gitu kan.
Kenapa? Karena emosinya tuh meledak kemudian menyakiti hati pasangan. Sebenarnya masalahnya kadang sepele, tidak masalah pasangan. Ada kebutuhan dirinya yang tidak terpenuhi. Contoh, seorang istri yang capek, dia emosi. Nah, suami harus tahu, oh dia capek, makanya dia bentak-bentak. Kenapa dia bentak-bentak? Karena diasuh dulu dalam keluarganya, dia sering dibentak sama orang tua misal. Oke. Kemudian kenapa jadi konflik? Suami pulang kemudian dia marah-marah. Ngomong sedikit aja dari konflik, karena ada kebutuhan masing-masing yang tidak terpenuhi. Kebutuhan apa? Dasar, contoh makan lapar, ya kan? Lapar, capek, kemudian ngantuk. Itu tuh kebutuhan dasar yang apabila tidak ambil jeda itu akan jadi permasalahan yang kecil yang terakumulasi, tiba-tiba jadi perceraian gara-gara ngomong kita nggak cocok lah misalkan. Oke, kemudian gimana sih cara kelola emosi? Ini nanti ada ya di sesi-sesi kelas kami, gitu ya. Untuk ada kelas sendiri untuk kelola emosi, mengenali apa yang dirasakan dan difikirkan dan terima dan berespon sesuai dengan ekspektasi pasangan. Ingat, ekspektasi pasangan ya, bukan ekspektasi kita. Kalau kita berpusat pada ekspektasi kita akan nemu, nggak ada orang yang bisa memberikan ekspektasi yang lengkap sesuai dengan kita bayangkan. Tetapi kalau kita balik, mari kita berusaha untuk memikir kebutuhan orang dan ekspektasi orang lain. Bersikap, maksudnya sikapnya, bukan aksi kita ya, sikapnya. Kan senang kalau suami pulang dan istri senyum aja meskipun dia lagi labil gitu ya, nggak masalah. Meski apapun yang terjadi kelabilan dalam diri, apabila kita bisa kelola emosi, apa yang kita tampilkan tetap sesuai dengan ekspektasi sosial, ekspektasi keluarga dan pasangan. Baik, kemudian tepat komunikasi. Tadi juga sempat dibahas sama Bu Eva, kemudian Pak Ahmad Zanroni, bahwa komunikasi itu penting. Kalau ngomong soal salah kaprah, kita nggak bisa dibicarakan. Masa gitu aja nggak ngerti? Yang nggak ngerti kan nggak ngomong gitu. Mana ada orang yang tahu dalam hati orang lain gitu kan. Terus gimana dong kalau pengen suara kita didengar, karepnya kita tuh diturutin, yang ngomong. Tapi nggak enak nanti dikit-dikit ngomongnya, memang harus ngomongin. Kita nggak tahu bagaimana pola pengasuhan pasangan kita, keterbukaan. Kemudian dibawa dalam keluarga, apa-apa, kamu ngapain sih? Tanya. Kan ada. Tiba-tiba ngerumpi, suami aku kalau ada apa-apa dia tanya aku loh gitu kan. Kok suami aku enggak ya gitu kan. Itu karena perbedaan pola asuh, bisa jadi sifat bawaan. Makanya penting mengenal pasangan secara utuh dan keluarga besar. Kenapa? Kadang konflik itu tidak terjadi dengan pasangan aja ya, bahkan keluarga besar, keluarga suami, keluarga pasangan itu tuh juga kalau kita nggak benar-benar belajar ya bisa menjadi hal-hal kecil yang menjadi besar. Bagaimana sih tepat komunikasinya? Ada banyak teknik komunikasi kalau dalam kurikulum kami ya. Bagaimana berkomunikasi, salah satunya iMessage. iMessage ini adalah sebuah rumus gitu ya. Lawannya you message, kalau pernah dengar. You message itu adalah blaming. Kamu sih nggak ngomong, nggak kabar-kabar kalau mau ke sana. Oh, kamu nggak bilang sih kalau kamu mau reunian. Kok kamu nggak bilang sih kalau kamu mau pergi, kan mau nitip nggak? Seolah-olah kamu siapa yang nyaman dibilangin kamu seolah kita tersangka gitu kan. Tapi kalau kita baliknya di iMessage, maka saya bilang, saya merasa, bukan kamu, tapi saya merasa sedih kamu nggak kasih kabar. Yang saya inginkan itu kamu telepon sebentar, kan enak ya didengar pakai teknik iMessage. Ada banyak teknik komunikasi yang ada di dalam kurikulum kami. Kemudian, ini setelah mawaddah sakinah diperjuangkan, maka cinta dalam mawaddah, cinta tanpa syarat, cinta tahu bahwa kejelekan dengkurnya saja sudah biasa gitu ya. Artinya kan cinta sekali, tahu bahwa ketika dia cantik, saat zoom cantik, ternyata kalau nggak zoom ternyata biasa aja pakai daster gitu. Itu kan yang tahu itu adalah pasangan. Nah, kenapa masih cinta? Ya terbangun mawaddah, bukan lagi yang saya sebut mawaddah ishq atau yang lain sebagainya tadi. Nah, kalau ar-Rahmah itu wujud cinta, artinya dimana sudah tidak ada gairah seksual, yang ada hanya keterharuan, rasa iba dan rasa welas asih. Jadi memperbaiki mawaddah ya, itu adalah kunci. Rahmah terindah dalam pernikahan adalah saat kebersamaan di hari tua gitu ya. Pada saat itu sudah ada kenikmatan biologis, tapi kebersamaan dalam mencintai, nabung tresno itu kayak memecah celengan gitu ya. Pada saat masa tua itu mecah celengan bahwa sepanjang saya hidup sama pasangan itu tuh banyak sih ketidakcocokan pasti, tapi selalu dibangun dengan rasa cinta, yaitu mawaddah itu sih. Nah, saya dari keluarga kita ini adalah yang kami bangun. Kalau tadi
yang kami juga berkolaborasi dengan lembaga gitu ya, lembaga pemerintahan juga untuk menyebarkan bahwa untuk menjadi keluarga itu tidak hanya otodidak dipelajari, karena rawan kalau nggak belajar tentang pengasuhan, tentang persiapan pranikah, itu tuh yang ada adalah dia membawa pola pengasuhan di masa lalu. Bagaimana orang tua mereka bertengkar, dia bawa bagaimana dia bertengkar dengan pasangan. Bagaimana dulu dia dibesarkan di dalam keluarga, maka akan dia bawa dalam mengasuh anak juga. Nah, kami dari keluarga kita adalah selalu menginisiasi sesi-sesi di setiap daerah di Indonesia, memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga, dan kami punya kurikulum. Kenapa? Karena memang kadang tidak ada lembaga yang memang dianggap perlu, belum ada lembaga yang dianggap perlu untuk menjadi rujukan bahwa belajar pengasuhan dan berkeluarga itu perlu tetap dipelajari gitu ya. Kami menyiapkan ada 3 kurikulum. Jadi penting memiliki hubungan reflektif, disiplin positif, dan belajar efektif. Kami percaya bahwa hubungan reflektif itu perlu di antaranya ada manajemen emosi diri, ada teknik komunikasi dalam keluarga, ada kualitas versus kuantitas dalam keluarga. Kemudian setelah itu mendisiplinkan anak, bagaimana membangun disiplin kembali dengan pasangan dan sebagainya. Lalu ada kurikulum ketiga adalah belajar efektif. Dan apakah persiapannya pranikah? Oh tidak, setelah sampai anaknya usia remaja, kami menyiapkan kurikulum pendampingan bagi anak-anak yang sudah remaja dan lain sebagainya. Dan ini berdasarkan riset. Baik, nah saya ingin berbagi kalau masih ada Bu Ima? Masih Bu, ini jam 10.33, waktunya Bu Lilis sampai jam 10.55. Oke, baiklah. Jadi kembali lagi ke kurikulum. Ternyata kurikulum tuh nggak hanya pada orang sekolah aja ya, anak sekolah ini kurikulumnya, tapi dalam berkeluarga itu perlu banyak banget yang harus diketahui. Psikologi pendidikan, psikologi anak, psikologi sosial, kemudian tentang kecerdasan finansial, apalagi. Oh ini nih, saya pengen sedikit membahas tentang salah kaprah juga, bahwa kadang ada dewasa awal yang ditanya kapan nikah. Aku nunggu siap dulu, belum pekerjaan mapan misalkan. Itu seolah-olah bahwa persiapan tuh hanya pada segi finansial. Padahal kesikapan hati, kalau kata Bu Eva tadi, hati masuk yang paling krusial itu kan hubungan kadang ke keluarga besar pasangan. Itu juga kalau kita nggak belajar bagaimana berkeluarga dengan keluarga besar, itu tuh juga bisa menjadi konflik. Nah kalau ada ilmunya, kenapa tidak kita pelajari? Ternyata hidup tuh nggak hanya dengan pasangan aja, dengan keluarga besarnya, orang tua pasangan kita, iparnya, kemudian tetangga-tetangga di lingkungannya, kemudian juga ada hal-hal yang tidak kita kontrol, misalkan saat suami kita kerja, suami kita kan pasti punya kehidupan sosial, ya kan, yang itu di luar kontrol kita banget. Maka dari itu perlu kita belajar. Kapan dong belajarnya? Guru saja. Kalau saya boleh mengkuat dari kata bijak dari Pak Adi Gunawan, beliau adalah praktisi neuroscience ya, bahwa guru saja kehilangan hak mengajar kalau dia udah berhenti belajar. Kayaknya kalau ditarik dalam kehidupan keluarga, ini kayaknya loh, masih saya ya, masih makolahnya saya ya, bisa jadi orang tua itu bisa, kalau dia tidak mau belajar bagaimana mengasuh pasangan itu, kalau tidak mau belajar berarti jadi pasangan. Ini hanya intermezzo aja ya. Tapi urgensi dari belajar itu perlu untuk memangkas pengasuhan di masa lalu. Kita kan nggak tahu inner child masing-masing. Kalau tadi Bu Eva mengatakan bahwa sifat kanak-kanakan meskipun dia dewasa, itu sebenarnya itu adalah bagaimana pengalaman dia dibesarkan. Ya itu saja referensinya. Jadi ketika dia jadi orang tua, dia itu merasa, oh dulu aku dibesarkan kayak gini nih sama orang tua aku. Jadi kalau anakku salah ya tak hukum. Aku sering melihat ibuku, kalau ayahku pulang terlambat, dia marah-marah. Oke, kalau sekarang suami saya terlambat pulang, saya juga akan marah-marah. Nah kan jadi itu adalah warisan. Iya kan? Semua itu adalah warisan. Jadi sebagai generasi milenial, kalau saya ya, kalau mungkin adik-adik di bawah saya sudah literasi digital banget, sudah bisa mengakses banyak informasi, sudah sangat berdaya dengan teknologi, bahkan sudah mampu berpikir kritis dengan apapun informasi gitu kan.
perlu sekali untuk belajar. Nah, begini nih, kami punya kurikulum basic, kalau ini masih basic. Kalau nanti sudah anaknya remaja, juga ada bagaimana mendidik atau pengasuhan anak remaja itu juga beda. Kenapa? Ternyata kalau tadi Bu Eva memang kita harus memahami itu tahap tumbuh kembang juga kan ya. Bagaimana kalau anak kita sudah setahun, kadang itu kalau nyubi pengantin baru punya anak satu tuh bingung gitu. Bingung, ini saya gimana ya gitu. Bagaimana mendisiplinkan anak ya? Kalau saya dulu dihukum sama ibu saya, saya juga harus hukum dong. Padahal banyak sekali. Saya tadi mengkot dari Ibu Wakil Dekan ya. Catatan saya di sini bahwa Bu Nikmah ya tadi, bahwa kita perlu mengubah mindset lama ya, yang sudah nggak match lagi ya. Tapi nggak semuanya itu buruk. Banyak sekali value, nilai yang juga diajarkan oleh orang tua kita, orang tua pasangan yang bisa dilanjutkan ya. Tapi banyak juga yang sudah harus diputus. Kenapa? Makanya kita harus tetap belajar dengan cara baru. Nggak mungkin dong kita mengasuh anak ya, membangun keluarga dengan cara lama ya kan. Ya kita harus tetap upgrade ilmu dan tetap terus belajar. Oleh karenanya kami memfasilitasi kami sudah tersebar di Indonesia, sudah lebih dari ratusan ya, sudah 100 lebih di berbagai daerah di Indonesia dalam pengasuhannya. Karena kami yakini terjadinya perbedaan, perceraian karena ketidaktahuan dan kurangnya dukungan, serta banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu perlu untuk dipelajari dan dipahami sebelum benar-benar siap mengelola emosi. Kalau kita sudah belajar itu, kita tuh semakin gitu kok, toleran kita semakin tinggi. Oh ya udah ya, memang pola pengasuhan lamanya kayak gitu. Oh suamiku kok ini udah aku rapikan, udah aku bersihin, tapi kok udah nggak rapi lagi. Oh ya memang suamiku sifat bawaannya adalah tingkat atau range keteraturan sifat bawaannya itu rendah. Jadi lagi-lagi kita bisa menerima dan akhirnya kita saling melengkapi, tidak dijadikan sebagai pemicu konflik, sehingga hal-hal perbedaan yang sifatnya itu duduk bareng dan bisa dipahami karena memang berbeda sifat bawaan dan pola pengasuhan, yaitu sebenarnya jangan dijadikan hal-hal kecil yang terakumulasi sehingga menjadi penyebab perceraian ya gitu. Baik, nah kami dalam keluarga kita itu ada prinsip cinta. Prinsip cinta itu adalah sesuatu yang caranya agar suami itu nggak meledak-ledak emosinya. Perlu bicara. Bagaimana sih cari caranya agar anak saya ini yang nggak mau minum susu, bagaimana caranya sih berkomunikasi dengan pasangan, dengan keluarga pasangan, bagaimana ada cara yang lain yang lebih maslahah gitu kan, terutama apalagi tentang kelola emosi ya, perlu cari cara karena setiap orang tuh dalam mengelola emosi itu bisa beda-beda, tetapi kesadaran untuk apabila ada emosi yang negatif yang berdampak tidak baik pada perilaku tentunya harus diupayakan cari cara. Tenang dulu baru bicara gitu kan. Yang kedua, kami di keluarga kita meyakini bahwa ingat impian tinggi bahwa pernikahan ini memang dibawa ke surga gitu ya. Pernikahan bahwa kami itu bermodalkan cinta, sama-sama niat yang baik, sehingga dengan kita selalu cari cara, kita meyakini bahwa suami kita bisa kok, meskipun dengan pola komunikasi yang dia belum belajar. Kalau kita belajar dulu, kalau bisa belajar barengan malah enak, tapi kalau salah satu yang belajar nggak masalah. Nanti dengan kita berubah perilaku, maka suami akan mirroring, pasangan kita akan mirroring, istriku sudah begini loh, jadi juga dia akan mencontoh atau mengcopy apa yang dia dapatkan dari sikap pasangan. Kemudian terima tanpa drama. Ya udahlah, kalau sifat bawaannya kayak bisa diubah, tapi memang bisa dikelola. Cara mengelolanya kan harus duduk bareng dulu dan dipahami dulu sifat bawaannya apa gitu kan. Karena ini gifted, sesuatu yang melekat sejak lahir gitu kan. Bahkan bayi saja sudah kalau kata Bu Najla Shihab, beliau adalah inisiator dari keluarga kita. Itu di usia bayi kita bisa melihat kok sifat bawaannya. Kan ada anak yang anteng gitu kan. Ada anak yang ngompol misalkan tuh dia dikit-dikit nggak nyaman, ada yang meski ngompol dia tuh tenang. Nah kayak gitu sifat bawaan, dan itu gifted, tidak bisa ditolak, tidak bisa diubah, tapi bisa kita terima kemudian kita kelola.
dikelola agar tidak bermasalah di lingkungannya. Sama kayak anak-anak kita nanti, kita juga harus lihat sifat bawaannya dia. Kalau dia memang anaknya adaptasinya lama, ya jangan dipaksa harus tampil di atas panggung gitu dan lain sebagainya. Kemudian jadi nerima tanpa drama, oh ya udahlah gitu. Oh kok kakak iparku dia ini ya suaranya misalkan kayak gini gitu, dia kok udah kalau ngomong tuh gini-gini ya, gini-gini. Oh oke, mungkin sifat bawaannya adalah, terus kemungkinan pola asuhnya adalah. Nah akhirnya kita lebih menerima, oh itu di luar kontrolku ya, kenapa harus kita pusing, harus dipangkas. Yang lebih penting adalah bagaimana kita berespon dan bersikap, dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita, dan bagaimana kita mengelola emosi kita agar kita nggak stres. Itu sih. Kemudian T, tidak takut salah. Ketika kita nggak bisa masak untuk pasangan, ya kita coba gitu ya. Ketika kita mencoba untuk berbaur dengan lingkungan, kita tuh juga harus sesuai dengan apa yang kita yakini, ya kita coba untuk baik. Kalau ada salahnya, ya kita coba memperbaiki lagi, mencintai dan bersikap dengan lebih baik lagi. Tetap tidak takut salah. Dalam pengasuhan jadi orang tua itu enaknya apa, kalau kata Bu Ella, kita tuh punya kesempatan pertama, kedua, ketiga, masih salah bisa diperbaiki. Sama suami masih ada kesalahan, bisa nanti diduduk bareng, direfleksikan, ngomong bareng, kemudian diperbaiki gitu. Jadi jangan takut salah. Yang terakhir adalah asik main bersama. Dalam hubungan suami istri juga perlu keseruan ya. Jangan hanya harus membahas soal finansial, jangan bahas soal bagaimana nanti ke depan hidup kita, rencana-rencana kita, anak nanti kita akan bikin, dianggap receh mungkin, tapi ini sebenarnya sangat luar biasa gitu ya, yaitu asik main bersama, bercanda. Nah kalau konsep canda nih sepertinya kayak Pak Ahmad Zambroni banyak sekali ya referensi untuk membangun nabung tresno gitu ya sama pasangan gitu ya. Setiap orang itu punya cara untuk asik main bersama, sekedar guyonan atau menikmati me time. Kalau kita biasa makan di rumah aja, bagaimana kita kalau pindah di depan rumah gitu ya, di teras misalkan. Kalau pandemi kan nggak boleh piknik kemana-mana kan. Itu sih ya. Baik, apabila adik-adik, mahasiswa dan juga Bapak Ibu semuanya yang ingin mengakses atau ingin tahu apa sih keluarga kita, silahkan kami cek media sosial kami, ada di YouTube Keluarga Kita, Twitter Keluarga Kita ID, Instagram Keluarga Kita ID, Facebook, dan website kami. Itu saja Bu Ina yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.